Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat teknik mesin semuanya? Hari ini kita akan membuat tutorial benda kerja sederhana menggunakan aplikasi AutoCAD 2025. Yuk kita mulai belajar AutoCAD 2025. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita jumpa lagi di tutorial AutoCAD 2025 bagian yang kedua. Nah, kali ini kita akan menggambar benda kerja seperti ini ya. Ini ada benda kerja di mana panjang dan lebarnya adalah 10 mm. Nah, langsung aja karena ini benda kerjanya berbentuk 3 dimensi ya. Jadi langsung aja kita ke aplikasi AutoCAD 2025. Langkah yang pertama, ini kita rubah dulu ya. Jadi 3D modeling. Kita klik 3D modeling. Kemudian setelah itu seperti biasa, untuk menggambar kotak, berarti kita gambar garisnya dulu ya. Kita klik line. Nah, kemudian sekarang kita arahkan kursornya bebas ya. Misalnya di sini kita tarik ke bawah, kemudian kita klik 10. Kita klik 10 mm ya. Kemudian kita enter, terus kita tarik lagi ke sebelah kanan, klik lagi 10, enter, klik lagi ke atas 10, kita enter, kemudian dihubungkan lagi dengan ke titik yang sebelah kiri. Nah, sehingga hasilnya seperti ini untuk sebuah kotak atau segi empat yang sama panjang. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lihat karena di gambarnya ini bagian sebelah sudutnya ya, yang lancip ini kita rubah lagi menjadi radius ya. Kalau kita lihat di sini radiusnya 2. Nah, kita coba ke aplikasi AutoCAD 2025, kita pilih fillet. Nah, kemudian kita letakkan kursornya di sembarang tempat ya. Setelah itu kita ketik 2. Kita ketik 2 seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita arahkan ke 2 garis ini ya. Kita klik, nanti dia bentuknya akan berubah seperti ini ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, sekarang kita klik lagi fillet. Kemudian langsung aja kita klik ke garis yang ada di sebelah kiri, kemudian di sebelah kiri bawah dan bagian bawah ya. Nah, kemudian satu lagi di sebelah bawah kanan. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Ini setelah kita berikan fillet. Nah, langkah yang kedua kita akan membuat lingkaran yang ada di dalam kotak tersebut dengan radius 2 mm. Kita klik menu center radius yang ada di atas. Kemudian kursornya kita letakkan di bagian bawah kanan ya. Kemudian setelah itu tinggal kita klik, kemudian kita ketik 1, ini menunjukkan jari-jarinya 1, kemudian kita enter, kemudian kita letakkan kursornya di tengah atau di pusat lingkaran ya. Kemudian kita geser atau kita drag ke sebelah kanan untuk melihat ukurannya ya. Ukuran dari titik tengah lingkaran sampai ke samping. Kita upayakan plus minus 2 mm dari titik tengah lingkaran ke dinding bagian samping. Kita atur aja kalau misalkan belum sesuai, misalkan belum mencapai 2, ya kita upayakan kurang lebih 2 mm ukurannya. Nah, seperti biasa untuk mengukur jaraknya kita menggunakan menu dimension ya.
Kita upayakan jaraknya di sini 2 mm. Nah, kalau sudah kita copy atau kita gandakan, kita masuk ke menu yang di atas. Itu ada menu beberapa gambar lingkaran ya. Ini untuk melakukan penggandaan. Nah, kemudian untuk menggambar lingkaran berikutnya, di sini ada dua opsi. Pertama, bisa kita manual, maksudnya klik ikon gambar lingkaran yang ada di atas gitu ya untuk menggambar lingkaran, atau bisa juga langsung kita copy lingkaran yang sudah jadi ke sebelah kiri atau ke sebelah atasnya seperti ini. Jadi klik bagian tengahnya, kemudian tinggal kita geser aja ke bagian sisi yang kosong atau sudut yang kosong sehingga terisi, sehingga totalnya di sini sudah ada 4 lingkaran kecil yang berukuran sama besar di dalam kotak. Selanjutnya tinggal kita atur-atur aja jaraknya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Diupayakan jaraknya sama ya, jadi setiap lingkaran jaraknya sama. Ke garis yang keluarnya ini adalah 2 mm karena di sini kita menggunakan satuan milimeter. Nah, kemudian kita lihat lagi gambar benda kerjanya ya. Di sini ada lingkaran yang berukuran besar, yang lebih besar di dalam. Berarti kita akan gambarkan lagi. Kita coba masuk ke menu yang ada di atas ya. Ini kita lihat menunya ada center ya, center radius, terus kemudian kursornya kita letakkan di sembarangan tempat ya. Misalnya di sini di tengah ya. Kita klik, dia akan menjadi sebuah lingkaran. Setelah itu tinggal kita atur aja jaraknya ya. Nah, kemudian kita rubah tampilan layarnya ke SW isometrik ya. Dia akan menjadi seperti ini. Kita bisa putar-putar aja. Kita cari posisi yang pas gitu ya. Nah, berikutnya kita pilih menu extrude yang ada di sebelah kiri atas yang berwarna biru ya. Kemudian kita klik di bagian kotak yang ada lingkaran kecil 4. Tinggal kita atur aja posisinya. Kita bisa tarik ke atas seperti ini. Dia sudah jadi gambar 3 dimensinya. Kemudian kita ke gambar lingkaran yang ada di sebelah kanan ya. Nah, ini juga sama, tinggal kita tarik-tarik aja ke atas ya. Dia akan menjadi sebuah tabung berbentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita buat garis bantu ya, berupa garis tengah yang ada di benda kerja yang pertama atau gambar 3D yang pertama ya. Kita tarik garis. Nah, untuk tampilan ini kita bisa rubah-rubah aja ya yang ada di sebelah kanan, di sebelah atas ya. Kita rubah tampilannya seperti ini boleh, untuk memudahkan dalam membuat garis tengah atau garis bantu. Nah, kemudian kita coba move atau gerakan ya, yang gambar tabung yang ada di sebelah kanan atas. Kita akan coba gerakan ke gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Kita akan coba gerakan apakah dapat berhasil. Coba kita lihat ya, kita rubah coba untuk tampilannya. Kita rubah kembali. Nampaknya masih belum pas ya, belum pas karena si tabungnya ini belum ada di posisi tengah. Nah, ini kita coba rubah lagi ya. Sepertinya ada yang keliru di garis tengah atau garis bantunya. Kita akan coba perbaiki lagi. Nah, kita akan coba lagi pindahkan atau gerakan si benda yang tabung yang ada di sebelah atas ke bawah ya. Nah, untuk melihat dia apakah sudah berada di posisi tengah atau tidak, itu biasanya di tengah itu ada
gambar segitiga hijau. Kalau misalkan udah pas di situ tinggal diklik aja. Nah, kita lihat di sini, kita coba letakkan lagi ke sini ya. Kita rubah lagi tampilannya atau gambarnya. Nah, ini sudah selesai ya, seperti ini. Jadi gambar benda kerja 3D-nya sudah jadi. Untuk benda yang kedua atau part yang keduanya sudah kita tempelkan ke atas. Baik, dan untuk memberikan atau untuk supaya gambar benda kerja tersebut terlihat padat, kita bisa menggunakan perintah yang dapat membangun objek 3D tersebut solid ya. Seperti misalnya kita pakai extrude di sini. Fungsi extrude ini adalah untuk memberikan ketebalan pada objek 2 dimensinya gitu. Nah, baiklah, ini gambarnya sudah jadi. Demikian untuk gambar 3D yang ada pada gambar seperti ini ya. Ini gambar awalnya seperti ini, sketsanya, gambar tekniknya seperti ini. Kemudian ini kita rubah menjadi gambar 3 dimensi pada AutoCAD 2025. Hasilnya seperti ini. Demikian tutorial kita kali ini pada bagian 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi insya Allah ke tutorial yang ketiga berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.